Bab 1501 meminta Martial Emperor. Karena kita semua ada di sini, mari berangkat langsung. Sekte Tanah Terkutuklah adalah iblis dan tanpa ampun. Jika kita terlambat, aku khawatir bahwa bahaya akan terjadi pada teman Chu Feng, kata Miao Renlong. Tidak, kita harus tetap pergi ke tempat yang ditunjuk terlebih dahulu, kata Dugu Xingfeng. Kamu masih harus pergi ke desa itu? Tanya Master Aliansi Spiritualis Dunia dengan bingung. Tidak, itu bukan desa biasa, Dugu Xingfeng menjelaskan. Kepala sekolah Dugu, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu harus pergi ke sana, kita semua berkumpul di sini sekarang demi membantu Chu Feng menyelamatkan temannya. Cara aku melihatnya, bukankah kita menempatkan hal itu sebagai yang paling penting? Jika kamu memiliki sesuatu yang harus kamu tangani, tidak akan terlambat untuk melakukannya nanti, bukan? Tanya Hong Qiang. Meskipun Hong Qiang bukan kepala sekolah 9 kekuatan, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kepala sekolah 9 kekuatan. Dengan demikian, ia dapat berbicara tanpa cadangan, dan bahkan tidak takut pada Dugu Xingfeng. Sikapnya sangat tidak terkendali. Brother Hong Qiang, aku mengerti maksud kamu. Itu juga alasan mengapa aku mengatakan bahwa kita harus pergi ke sana. Alasan mengapa aku ingin kami pergi ke sana adalah agar kami dapat menyelamatkan teman Chu Feng, kata Dugu Xingfeng. Oh, mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, yang lain mulai ragu. Mereka tidak mengerti hubungan macam apa yang akan dimiliki Sekte Tanah Terkutuk dengan desa kuno Qianwood Domain itu. Mungkin kalian semua tidak tahu tentang masalah ini. Namun, aku lakukan. Petik 2. Asal-usul Sekte Tanah Terkutuklah yang mempraktikkan metode korup, teknik kultivasi yang mereka latih, serta semua kemampuan dan keterampilan mereka, sangat jahat. Petik 2. Ada banyak rasa malu yang tidak bisa terungkap di Sekte Tanah Terkutuk. Sesuatu yang lebih memalukan adalah, semakin tidak bisa diungkapkan. Dengan demikian, Sekte Tanah Terkutuklah adalah tempat paling dijaga ketat di 9 kekuatan dan memiliki formasi pelindung paling sempurna di semua 9 kekuatan. Petik 2. Kami juga tahu itu, Master Aliansi Spiritualis Dunia itu menyela. Aku belum selesai. Aku tahu bahwa kamu semua tahu tentang semua hal yang aku katakan sebelumnya. Namun, apa yang akan aku katakan adalah sesuatu yang kamu semua pasti tidak tahu. Petik 2. Di Majelis Suci Tanah Terkutuk, ada seseorang yang disebut Kaisar Vian. Apakah kamu semua tahu tentang itu? Dugu Xingfeng bertanya. Tentu saja kita lakukan. Dia adalah salah satu dari beberapa kaisar bela diri besar dari Sekte Tanah Terkutuklah. Di antara mereka, Kaisar Iblis dikatakan sebagai yang paling ganas dan tanpa ampun. Orang yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, yang paling terkenal dari kelompok itu. Kekejiannya tersebar luas, tidak ada yang tidak tahu tentang dia, kata Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Dalam hal ini, apakah kamu tahu siapa putra Kaisar Vian? Tanya Dugu Xingfeng. Itu, Aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia tidak dapat menjawab itu. Dia melihat ke Hong Qiang dan Miao Renlong. Seperti dia, mereka berdua tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Jelas, mereka tidak tahu siapa dia. Aku bisa memberitahumu semua ini. Putra Kaisar Vian adalah kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk saat ini, Sang Kun, kata Dugu Xingfeng. Ini sebenarnya dia. Dia sebenarnya putra Kaisar Iblis? Mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, Miao Renlong dan yang lainnya semua terkejut. Kaisar Vian memiliki setidaknya beberapa ratus putra. Namun, karena putra-putranya itu tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri yang sesuai dengan standarnya, mereka akhirnya akan dicekik sampai mati atau dilatih untuk mati olehnya. Petik 2. Pada akhirnya, hanya Sang Kun yang tersisa. Dengan demikian, Sang Kun sangat dihargai dan dicintai oleh Kaisar Vian. Dia juga dinyatakan sebagai penggantinya. Petik 2. Saat ini, Kaisar Vian tidak berlatih di Majelis Suci Tanah Terkutuk. Sebaliknya, ia berlatih di Sekte Tanah Terkutuk itu sendiri. Alasan dia melakukan itu adalah agar dia bisa membantu putranya melindungi Sekte Tanah Terkutuk. Petik 2. Meskipun kita hanya akan pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan seseorang dari generasi muda, status kita semua agak istimewa. Aku percaya tidak ada di antara kamu yang ingin mengungkapkan identitas kamu, dan lebih jauh lagi, kamu semua ingin penyelamatan ini menjadi sukses yang pasti. Petik 2. Kalau tidak, jika kita ingin mengekspos diri kita sendiri, itu bukan hanya kita yang akan kurang beruntung. Sebagai gantinya, kami akan mengimplikasikan hubungan Qianwood Mountain dan World Spiritist Alliance dengan Cursed Soil Sect. Petik 2. Sekte Tanah Terkutuklah tidak memiliki hubungan baik dengan siapapun dari kita untuk memulai. Jika masalah ini diungkapkan, itu pasti akan menyebabkan perang. Tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya akan mati karena ini. Dan kita akan menjadi penyebab utama bencana ini. Kita semua akan menjadi orang berdosa. Petik 2. Jadi, kita tidak bisa membuat kesalahan sekecil apapun dalam perjalanan ini. Kita harus merencanakan dengan matang, kata Dugu Xingfeng. Dalam hal itu, rencana apa yang mungkin kamu miliki, dan hubungan apa yang ada dengan desa itu? Tanya Hong Qiang. Itu bukan desa biasa. Itu adalah desa yang mungkin akhirnya membantu kita. Aku mungkin juga akan memberitahumu semuanya secara langsung. Aku ingin pergi ke desa itu untuk meminta Kaisar Bela Diri untuk membantu kami, kata Dugu Xingfeng. Apa? Kaisar Bela Diri? Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, mereka menjadi bersemangat. Meskipun kekuatan kolosal seperti 9 kekuatan semua memiliki Kaisar Marsial untuk mengawasi mereka,
tetap bahwa Kaisar Marsial adalah puncak keberadaan di tanah suci martialisme. Kaisar bela diri adalah eksistensi sepenuhnya di atas seluruh dunia. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan dewa di mata tidak hanya orang biasa, tetapi juga banyak pembudidaya. Untuk keberadaan seperti mereka, bagaimana bisa begitu mudah untuk meminta bantuan mereka? Namun, pada saat ini, Dugu Xingfeng mengatakan bahwa dia berencana untuk meminta bantuan seorang kaisar bela diri. Hal ini tak terhindarkan membuat Miao Renlong, aliansi master aliansi spiritualis dunia dan Hong Qiang menjadi bersemangat. Untuk bisa bertarung bersama Martial Emperor adalah kekayaan seseorang. Selain itu, jika mereka benar-benar dapat memperoleh bantuan dari kaisar bela diri, maka perjalanan mereka pasti akan berakhir dengan sukses. Mungkinkah senior dari Majelis Suci Qianwood ada di desa itu? Tanya Hong Qiang. Tidak, itu tidak mungkin. Lansia dari Majelis Suci tidak akan pernah ikut campur dengan hal seperti ini. Meskipun Brother Dugu adalah kepala sekolah, dia masih tidak dapat memperoleh bantuan seorang senior dari Majelis Suci dalam hal seperti ini. Jika dia menyebutkan ini, setelah mereka mempertimbangkan semua hal yang terlibat, tidak hanya mereka tidak akan membantu, mereka juga tidak akan membiarkan Brother Dugu ikut campur. Kata Miao Renlong. Apa yang dikatakan saudara Miao benar. Para senior dari Majelis Suci Qianwood kami akan selalu menempatkan kebaikan yang lebih besar di depan yang lainnya. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam sesuatu yang berbahaya seperti ini, Dugu Xingfeng mengangguk. Dalam hal ini, mungkinkah orang di desa itu adalah kaisar bela diri yang tersembunyi? Mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, Miao Renlong dan yang lainnya tumbuh semakin bersemangat. Bahkan Chu Feng menjadi bersemangat. Di tanah suci bela diri, 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat. Pada saat yang sama, mereka juga kekuatan kolosal yang paling terkenal. Mereka semua dipimpin oleh kaisar bela diri. Selain itu, ada lebih banyak kaisar marsial di 3 istana dan 4 klan. Namun, selain kekuatan ini, ada juga banyak kekuatan tersembunyi, serta kaisar marsial tersembunyi. Mayoritas kaisar marsial yang tersembunyi ini memiliki fitur yang sama. Artinya, mereka semua sangat misterius. Mereka misterius karena mereka adalah individu yang sangat rendah hati. Namun, semakin misterius mereka, semakin penasaran akan yang lainnya. Jadi, dibandingkan dengan kaisar bela diri yang terkenal dan terkenal, kaisar bela diri tersembunyi ini adalah eksistensi yang orang ingin memberikan penghormatan kepada mereka lebih banyak lagi. Semua orang akhirnya berhasil menebak dengan benar. Namun, individu ini bukan kaisar bela diri biasa. Asal-usulnya sangat luar biasa, kata Dugu Xingfeng. Tepatnya, apa asalnya? Tanya aliansi Master Spiritist Alliance. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan sudah kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki kepala sekolah. Aku pikir kamu semua telah mendengar tentang Flame Emperor, kan? Tanya Dugu Xingfeng. Kaisar Api, tentu saja kita tahu tentang dia. Dia adalah orang yang berperang melawan Kaisar Qing 10.000 tahun yang lalu untuk status penguasa era itu. Petik 2. Meskipun dia akhirnya dikalahkan oleh Kaisar Qing, kekuatan Kaisar Api jelas bukan yang tidak pantas. Suatu kali, dalam kemarahan, ia membakar beberapa puluh ribu mil dan benar-benar mengeringkan laut besar dengan apinya, mengubahnya menjadi lautan api. Petik 2. Meskipun sudah 10.000 tahun, lautan api yang ditinggalkan Kaisar Api masih menyala. Ini adalah area terlarang yang tidak seorang pun dari kita berani melangkah, kata aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Ada rumor bahwa ada beberapa ahli tingkat kaisar bela diri yang mencurigai ada harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Api di lautan api dan memutuskan untuk melanjutkan ke dalamnya untuk mencari. Namun, begitu mereka masuk, mereka tidak pernah kembali. Mereka semua kehilangan nyawa karena lautan api itu. Petik 2. Jadi, lautan api yang luas dan tak terbatas ini dikenal sebagai Laut Api-Api Penyucian. Ini adalah salah satu daerah terlarang yang relatif lebih terkenal di tanah suci martialisme kita, tempat yang bahkan Kaisar Marsial tidak berani gegabah masuk, tambah Miao Renlong. Ada banyak daerah terlarang di tanah suci martialisme. Namun, mayoritas dari mereka adalah tempat dari era kuno. Adapun yang telah dibuat oleh para ahli zaman kita, jumlahnya sangat sedikit. Namun, Laut Api-Api Penyucian adalah salah satu tempat seperti itu. Petik 2. Kekuatan Kaisar Api memang bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan dengan apapun. Ketika menyebutkan masalah ini, Hong Qiang juga sangat berpengetahuan. Adapun Chu Feng, ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang Kaisar Api. Namun, dia dapat mendengar dari nada seniornya bahwa mereka semua mengagumi dan menyembah Kaisar Api ini. Karena itu, dia memutuskan bahwa Kaisar Api ini jelas bukan seseorang yang sederhana. Baginya untuk bertarung melawan Kaisar Qing untuk status penguasa di zaman mereka, itu berarti Kaisar Api ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan gelar individu terkuat. Tapi, bukankah Kaisar Yan sudah lama mati? Tiba-tiba, aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia, Hong Qiang dan Miao Renlong bertanya secara bersamaan. Bab 1502 Legenda Klan Yan 1. Kaisar Api adalah orang yang gemar berperang. Sepanjang hidupnya, ia mengalahkan banyak ahli. Di antara mereka adalah manusia, binatang buas dan bahkan peri kuno. Di setiap pertempuran, dia akan mendapatkan kemenangan, dan tidak pernah sekalipun dikalahkan. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa sebelum kelahiran Kaisar Qing, Kaisar Api adalah yang paling layak menjadi eksistensi terkuat di era itu.
Adapun klan Yan yang menjadi milik Kaisar Api, bisa dikatakan telah menjadi kekuatan manusia terkuat di era itu. Klan Yan tidak memiliki banyak klan. Jumlah mereka jauh lebih rendah daripada 4 kekaisaran besar. Namun, pada saat itu, klan Yan adalah keberadaan yang bahkan 3 istana tidak berani memprovokasi. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan 4 klan kekaisaran atau 9 kekuatan. Petik 2. Adapun itu semua karena Flame Emperor. Kaisar Api telah meningkatkan status dan membawa kemakmuran bagi seluruh klannya sendiri. Petik 2. Namun, pada saat Kaisar Api berdiri di puncak tanah suci martialisme, Kaisar Qing muncul entah dari mana. Tidak ada yang tahu asal-usul Kaisar Qing, Qing Xuantian. Identitasnya adalah misteri yang lengkap. Petik 2. Namun, dengan kekuatannya yang tak terhentikan, Kaisar Qing maju dengan penuh kemenangan dan menjadi legenda tanah suci bela diri. Munculnya Kaisar Qing menyebabkan orang-orang dari klan Yan, orang-orang yang dipandang sebagai manusia terkuat di tanah suci bela diri, merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Karena itu, banyak orang dari klan Yan mulai diam-diam memulai desas-desus dan membuat masalah di belakang punggung Flame Emperor. Mereka akan menyerang Kaisar Qing dan menggunakan pengaruh yang mereka miliki saat itu untuk memengaruhi reputasi Kaisar Qing. Petik 2. Suatu hari, dalam pertemuan kekuatan besar, orang-orang dari klan Yan secara terbuka memprovokasi Kaisar Qing. Marah, Kaisar Qing membunuh 33 klan Yan Clan di tempat. Petik 2. Namun, ada lebih dari 3.000 orang dari klan Yan yang hadir hari itu. Namun, Kaisar Qing hanya membunuh 33 orang yang menghina dan memprovokasi dia. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar toleran terhadap mereka. Petik 2. Ketika masalah ini menyebar ke telinga Kaisar Api menjadi orang yang bisa membedakan yang benar dari yang salah. Dan juga seseorang yang tahu karakter orang-orang yang dibunuh oleh Kaisar Qing, tahu bahwa masalah ini jelas bukan kesalahan Kaisar Qing. Petik 2. Namun, sebagai pemimpin klan, dia harus menjunjung tinggi kehormatan klannya. Karena itu, ia secara terbuka menantang Kaisar Qing untuk berperang. Petik 2. Pertempuran ini bukan pertarungan sampai mati. Sebaliknya, itu hanya pertarungan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Petik 2. Pertempuran itu menarik perhatian banyak tokoh yang menjulang tinggi di tanah suci martialisme. Praktis semua eksistensi puncak di era itu tiba untuk menyaksikan pertempuran. Petik 2. Itu juga dalam pertempuran itu bahwa kerumunan berhasil mengalami betapa kuatnya Kaisar Qing serta apa yang dimaksud dengan anak muda yang akan datang melebihi generasi yang lebih tua. Bahkan peri kuno pun menjadi sangat takut pada Kaisar Qing. Setelah pertempuran itu, petik 2. Itu juga dalam pertempuran bahwa Kaisar Api yang tak terkalahkan mengalami kekalahan pertama dalam hidupnya. Ia dikalahkan oleh Kaisar Qing. Dalam pertempuran itu, dia kalah. Petik 2. Karena Flame Emperor adalah orang dengan banyak ego, dia tidak dapat menerima penghinaan karena kekalahan. Karena itu, dia bunuh diri di tempat. Petik 2. Jadi, apa yang kalian katakan benar, Kaisar Api sudah lama mati. Dia bunuh diri di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya 10.000 tahun yang lalu, menghadapi tatapan tanya dari Miao Renlong, aliansi master aliansi spiritualis dunia dan Hong Qiang. Dugu Xingfeng mengangguk. Aku pernah mendengar bahwa Flame Emperor tidak bunuh diri karena dia memiliki terlalu banyak ego. Sebaliknya, justru dia mencari kemenangan terlalu keras, dan telah mengembangkan seluruh hidupnya demi menjadi yang terkuat. Petik 2. Namun, dalam pertempuran dengan Kaisar Qing, Kaisar Api mampu memahami suatu prinsip. Dia menyadari bahwa bakat Kaisar Qing jauh melebihi kemampuannya. Bahkan jika dia akan terus menuangkan semuanya ke dalam kultivasi bela diri selama sisa hidupnya, dia masih tidak akan bisa melawan Kaisar Qing. Karena itu, ia memutuskan untuk bunuh diri, kata aliansi Master Spiritis Alliance. Ada banyak interpretasi berbeda tentang bunuh diri Flame Emperor. Namun, kematian Kaisar Api bukan hanya jatuhnya ahli manusia yang sangat kuat, itu juga merupakan pukulan besar bagi klan Yan. Petik 2. Setelah Kaisar Api mati, kebencian yang dimiliki orang-orang dari klan Yan terhadap Kaisar Qing menjadi lebih intens. Namun, karena simpati, Kaisar Qing tidak pernah membuat hal-hal sulit bagi klan Yan lagi. Petik 2. Namun, sementara Kaisar Qing adalah orang yang berkarakter, itu tidak berarti bahwa semua orang lain juga adalah orang-orang yang berkarakter. Setelah klan Yan kehilangan Kaisar Api mereka, dukungan besar mereka, banyak musuh mereka mulai mengetuk pintu mereka dan menyerang mereka. Petik 2. Pada akhirnya, beberapa kekuatan besar bergabung dan melepaskan serangan fatal terhadap klan Yan. Setelah pertempuran itu, klan Yan secara bertahap menghilang dari masyarakat. Petik 2. Ada orang yang mengatakan bahwa klan Yan telah padam. Ada juga yang mengatakan bahwa klan Yan telah menyembunyikan diri. Singkatnya, ada segala macam pendapat yang berbeda tentang apa yang terjadi pada klan Yan. Namun, satu hal yang pasti, klan Yan tidak pernah muncul kembali. Petik 2. Namun, aku pernah mendengar bahwa dalam 100 tahun terakhir, orang-orang dari klan Yan telah mulai muncul kembali di tanah suci bela diri. Namun, tidak ada yang tahu di mana mereka berada, kata Dugu Xingfeng. Mungkinkah kepala sekolah Dugu tahu di mana orang-orang dari klan Yan berada? Selanjutnya, apakah kamu mengatakan bahwa Yan Clan saat ini memiliki perlindungan kaisar marsial? Mungkinkah kaisar bela diri yang kamu rencanakan untuk mencari bantuan adalah seseorang dari klan Yan? Hong Qiang bertanya pada Dugu Xingfeng. Ini desa itu, karena orang-orang yang hadir semuanya adalah karakter tingkat kepala sekolah,
mereka segera menyadari siapa yang ingin dicari oleh Dugu Xingfeng. Semuanya, kamu benar, klan Yan masih ada. Selanjutnya, mereka saat ini memiliki kaisar bela diri. Selain itu, sejujurnya, klan Yan saat ini berada di domain Qianwood kami. Mereka berada di desa yang aku ingin membawa kamu semua, kata Dugu Xingfeng. Klan Yan telah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang dari klan Yan telah terlihat semakin sering. Dan sekarang, kepala sekolah Dugu berencana untuk membawa kita ke tempat mereka bersembunyi. Jika mereka setuju untuk membantu kita, bukankah itu berarti bahwa klan Yan berencana untuk kembali ke tanah suci bela diri? Miao Renlong bertanya. Yan Clan hari ini tidak lagi sama dengan Yan Clan dari sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan besar yang dulu mereka miliki. Selain itu, mereka juga tidak lagi di atas semua kekuatan lain. Saat ini, mereka telah benar-benar menarik diri dari masyarakat. Petik 2. Selain itu, kekuatan utama yang adalah musuh dengan klan Yan dari saat itu tidak ada lagi atau telah sangat memburuk. Klan Yan tidak lagi memiliki musuh besar sekarang. Dengan demikian, terlepas dari apakah mereka berencana untuk kembali ke tanah suci martialisme atau tidak ada yang perlu mereka takuti. Petik 2. Sebenarnya, ada banyak kekuatan yang tahu bahwa klan Yan masih ada. Meskipun mereka belum mengumumkan diri mereka secara terbuka, klan Yan juga tidak menentang orang lain yang mengunjungi mereka. Petik 2. Jadi, semuanya, tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku membawa kalian semua bersamaku, klan Yan pasti tidak akan menyulitkan kami, Dugu Xingfeng menjelaskan. Tapi, Sekte Tanah Terkutuklah bukan kekuatan biasa. Apakah kamu yakin kamu akan berhasil meminta bantuan dari Kaisar Bela Diri Yan Clan? Tanya Hong Qiang. Kaisar Marsial, setelah semua, Kaisar Marsial. Ketika mereka menyerang, mereka akan mengeluarkan kekuatan Kaisar yang tak tertandingi. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka harus menggunakan metode yang mereka ahli dalam bertarung, juga tidak berarti bahwa mereka harus mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, bagian yang sulit bukanlah apakah klan Yan akan berani membantu kami, tetapi apakah mereka mau membantu kami, kata Dugu Xingfeng. Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki kepastian sama sekali, Hong Qiang tersenyum. Dugu Xingfeng juga tersenyum. Jika hanya aku memang tidak memiliki kepastian. Lagi pula, aku tidak memiliki cukup reputasi untuk dapat meminta Kaisar Bela Diri Yan Clan untuk membantu kami. Petik 2. Namun, aku sekarang memiliki kepastian kesuksesan 50%. Mengenai hal ini bukan karena aku, melainkan karena Chu Feng. Dugu Xingfeng memandang ke Chu Feng. Chu Feng agak terkejut. Dia tidak tahu anggota klan Yan sama sekali. Dia juga tidak tahu tentang Martial Emperor itu. Bahkan, sebelum keempat senior menyebutkan mereka, dia belum pernah mendengar tentang klan Yan sebelumnya. Dengan demikian, bagaimana dia menjadi kunci untuk dapat berhasil meminta agar Kaisar Bela Diri Yan Clan membantu mereka? Itu Kaisar Bela Diri senior dari klan Yan adalah orang yang sangat berpengalaman. Dikatakan bahwa alasan Yan Clan telah dapat terus ada sampai hari ini adalah semua karena dia. Dengan demikian, ia dikenal sebagai leluhur Yan Clan. Petik 2. Namun, leluhur klan Yan ini tidak mengambil posisi kepala klan. Selain itu, dia tidak peduli dengan masalah-masalah di klan Yan. Petik 2. Namun, dia telah hidup selama beberapa ribu tahun sekarang, dan telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dan melihat cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bukan seseorang yang akan memilih untuk tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia memikul misi yang sangat penting. Adapun misinya, itu adalah untuk memelihara keberadaan yang setara dengan Kaisar Api. Petik 2. Tepatnya, dia ingin memelihara keberadaan yang bisa melampaui Flame Emperor. Dia ingin memelihara tuan yang tak tertandingi oleh semua, tuan yang bisa memerintah era seperti Kaisar Qing. Petik 2. Saat ini, leluhur Yan Clan telah menemukan kandidat yang cocok. Setelah beberapa ribu tahun, ia akhirnya menemukan seorang jenius bela diri yang langka. Petik 2. Adapun jenius ini, namanya adalah Yan Xie. Usia Yan Xie dekat dengan Chu Feng. Selain itu, ia memang memiliki bakat luar biasa. Aku telah melihat anak itu sebelumnya. Memang, ia memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Petik 2. Namun, Chu Feng juga seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Jika leluhur klan Yan ingin melihat Chu Feng, aku percaya matanya juga akan bersinar. Dia pasti ingin Chu Feng bertanding dengan Yan Xie dan menentukan siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat. Petik 2. Pada saat itu, kita dapat menggunakan kondisi pertengkaran Chu Feng dengan Yan Xie untuk meminta leluhur Yan Clan membantu kita, kata Dugu Xingfeng. Bab 1503 potensi untuk menjadi tuan. Tidak, ini terlalu berbahaya. Karena leluhur Yan Clan itu ingin memelihara anggota generasi muda itu dengan nama Yan Xie menjadi penguasa. Dia pasti akan merencanakan untuk menyapu segala yang mungkin ada sebelum jalan Yan Xie itu pergi. Chu Feng memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Jadi, dia jelas merupakan penghalang untuk Yan Xie itu. Jika kita membawa Chu Feng ke sana, bukankah ini setara dengan membawa domba ke sarang harimau? Hong Qiang langsung menolak. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Betul, desa itu adalah wilayah mereka. Selanjutnya, leluhur Yan Clan adalah Kaisar Bela Diri. Jika kita pergi ke sana, kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika mereka tidak memiliki motif egois, itu akan baik-baik saja. Namun, jika mereka melakukannya,
kita mungkin tidak akan dapat kembali setelah pergi ke sana. Miao Renlong juga merasa bahwa ini bukan ide yang baik. Pergi ke wilayah Yan Clan bahkan lebih berbahaya daripada pergi ke Sekte Tanah Terkutuklah. Untuk Sekte Tanah Terkutuklah, kita bisa bergerak dalam gelap dan menyusupinya dengan tenang. Namun, untuk klan Yan, kita harus pergi ke sana secara terbuka. Jika mereka ingin melukai kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Sebenarnya, leluhur Yan Clan adalah teman dekat Majelis Suci Qianwu kami. Selain itu, aku juga pernah bertemu dengannya di masa muda aku. Meskipun dia adalah individu yang agung dan jauh dari hal-hal duniawi, dia bukan orang jahat. Bahkan, dari lubuk hatiku aku merasa bahwa dia adalah pria yang baik. Itu karena, selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah melakukan tindakan jahat apapun. Semua yang pernah dia lakukan adalah perbuatan baik. Petik 2. Meskipun keinginannya adalah untuk memelihara tuan, motifnya bukan agar klan Yan dapat mencapai puncak. Sebaliknya, ia murni ingin membantu manusia memelihara tuan yang lain. Petik 2. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak memiliki kebencian terhadap Kaisar Qing. Sebaliknya, dia merasakan banyak pujian bagi Kaisar Qing. Dia secara pribadi mengatakan bahwa jika itu bukan untuk Kaisar Qing, Tanah Suci Bela Diri kemungkinan besar akan hancur total. Petik 2. Kaisar Qing adalah seorang pahlawan. Tidak hanya dia pahlawan di zamannya, dia juga pahlawan abadi bagi seluruh Tanah Suci Martialisme. Petik 2. Dia merasa bahwa Tanah Suci Martialisme tidak akan pernah damai. Sangat mungkin terjadi bencana seperti yang terjadi pada 10.000 tahun yang lalu untuk menimpa Tanah Suci Martialisme lagi dalam waktu dekat. Jika bencana seperti itu menimpa Tanah Suci Martialisme ketika tidak ada tuan seperti Kaisar Qing melindunginya, sangat mungkin bahwa Tanah Suci Martialisme akan benar-benar dihancurkan. Petik 2. Dengan kata lain, alasan leluhur Yan Clan ingin memelihara seorang tuan bukan untuk kepentingan Yan Clan. Sebaliknya, ini demi seluruh umat manusia. Petik 2. Mungkin kalian semua akan berpikir bahwa kata-kataku terlalu tidak realistis dan tidak relevan. Bagaimanapun, orang-orang di zaman ini semua dibutakan oleh keserakahan. Jadi, bagaimana mungkin ada seseorang yang sebesar itu? Petik 2. Namun, itulah kebenarannya. Aku mungkin juga memberitahu kamu semua rahasia ini. Yan Xie bukan seseorang dari klan Yan. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang dibawa oleh klan Yan dari tempat lain. Petik 2. Sejak awal, leluhur Yan Clan tidak memiliki pandangan tertuju pada Yan Clan. Sebaliknya, dia telah melihat seluruh Tanah Suci Martialisme, seluruh umat manusia. Petik 2. Jadi, bahkan jika Chu Feng dikalahkan dalam pertarungan ini, itu tidak akan membahayakan. Namun, jika Chu Feng berhasil mendapatkan kemenangan, leluhur Yan Clan mungkin mulai berpikir tinggi tentang Chu Feng. Chu Feng kemudian akan bisa mendapatkan rahmat baiknya. Petik 2. Dengan kepribadian leluhur Yan Clan, dia pasti tidak akan menonton saat Chu Feng pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk membuang hidupnya. Dengan demikian, dia pasti akan memberikan uluran tangan. Petik 2. Namun, ada prasyarat untuk ini terjadi. Yaitu, Chu Feng harus bisa mendapatkan rahmat baiknya dan membuatnya sadar bahwa ia adalah bakat langka, seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Petik 2. Adapun untuk mendapatkan semua ini, metode paling langsung adalah untuk Chu Feng mengalahkan Yan Xie, Dugu Xingfeng menjelaskan. Itu masih tidak bisa. Meskipun kamu mungkin sudah lama mengenalnya, itu bukan jaminan bahwa kamu tahu sifat aslinya. Bahkan jika Yan Xie itu bukan seseorang dari klan Yan, dia masih seseorang yang dipelihara leluhur Yan Clan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dia pasti memiliki sentimen untuk Yan Xie. Petik 2. Di era manapun, hanya ada satu tuan. Jika dia harus memilih apakah akan memelihara Yan Xie atau Chu Feng, dia pasti akan memilih untuk mengasuh Yan Xie. Petik 2. Jika Chu Feng mengalahkan Yan Xie, dia pasti akan marah. Untuk Yan Xie, dia pasti akan menyingkirkan Chu Feng. Petik 2. Jika Chu Feng adalah orang yang harus mengambil risiko ini, aku lebih suka bahwa kita tidak mencoba untuk meminta bantuan Kaisar Bela Diri ini. Dan sebaliknya pergi ke Sekte Tanah Terkutuk diri kita sendiri. Hong Qiang masih menolak. Dia tidak mempercayai leluhur Yan Clan ini. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berkata, aku bersedia mencobanya. Chu Feng, ini bukan masalah kecil. Kamu harus memikirkannya dengan cermat, desak Hong Qiang. Senior Hong Qiang, aku tahu kamu berpikir demi aku. Aku juga tahu bahwa senior sangat kuat. Dengan kalian semua di sini, probabilitas keberhasilan pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan teman aku telah meningkat pesat. Petik 2. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Kepala Sekolah Lord, dan Sekte Tanah Terkutuklah dijaga oleh Kaisar Bela Diri, Sekte Tanah Terkutuklah akan terlalu berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada apa yang kita perkirakan. Aku tidak berharap kalian semua menanggung risiko semacam ini untukku. Petik 2. Jadi, aku ingin pergi dan meminta bantuan leluhur Yan Clan itu. Aku pikir jika apa yang dikatakan Kepala Sekolah Lord adalah kebenaran. Dan bahwa senior bahkan tidak peduli dengan manajemen klannya sendiri atau mencoba untuk meningkatkan kekuatan mereka menggunakan kekuatannya karena dia ingin membantu umat manusia memelihara tuan. Dan telah menaruh semua perhatiannya pada orang luar, maka dia benar-benar individu yang sangat besar yang layak dikagumi. Petik 2. Dengan demikian, bahkan jika dia menolak untuk membantu kami, aku masih ingin mengunjungi senior ini, kata Chu Feng.
Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Hong Qiang, Miao Renlong dan Master Aliansi Spiritualis Dunia saling memandang. Kemudian, mereka tiba-tiba tersenyum. Karena itu masalahnya, mari kita pergi ke sana, kata ketiga pria itu bersamaan. Mereka berhasil mencapai kesepakatan. Lihat, itulah yang dimaksud dengan memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Sudah lama aku berbicara, namun kamu semua menolak untuk mempercayai aku. Namun, Chu Feng hanya mengucapkan beberapa kalimat, namun kamu semua langsung setuju. Petik 2. Ada hal-hal yang tidak bisa diucapkan atau dipahami dengan jelas. Namun, seseorang tidak punya pilihan selain menerimanya, kata Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Hahaha, itu benar, Hong Qiang dan yang lainnya juga mulai tersenyum dan tertawa. Pada saat ini, Chu Feng tampak sangat malu. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan hanya tersenyum. Penguasa era, langkah kaki Chu Feng pasti tidak hanya berhenti di situ. Itu karena tujuan Chu Feng tidak ada di sini. Tujuan Chu Feng adalah dunia luar. Itu adalah wilayah yang tidak diketahui Dugu Xingfeng dan yang lainnya, wilayah yang belum pernah mereka dengar. Jika Chu Feng ingin pergi ke sana dan menantang klannya sendiri yang kuat, ia harus menjadi sangat kuat. Tuan Tanah Suci Martialisme, itu akan menjadi batu loncatan yang cukup baik. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan kendali atas wilayah ini, bagaimana dia bisa melawan klannya di dunia luar? Dengan demikian, Chu Feng memiliki kepercayaan diri untuk menjadi penguasa era ini. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunannya adalah 9 cahaya ilahi. Setelah keputusan dibuat, di bawah bimbingan Dugu Xingfeng, Chu Feng dan yang lainnya tiba di tempat Yan Clan saat ini berada. Itu adalah tempat yang relatif sepi dan tidak berpenghuni di Qianwood Domain. Dengan kata lain, tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk hidup dalam pengasingan karena tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di sini. Tempat di mana klan Yan berada dikenal sebagai Desa Tebing. Awalnya, itu adalah desa yang sangat sunyi yang awalnya hanya memiliki beberapa keluarga yang hidup sebagai pemburu. Setelah Yan Clan tiba di tempat ini, desa tebing ini mulai menguat dan berkembang dari hari ke hari. Dari beberapa keluarga asli, sekarang telah menjadi beberapa ratus keluarga. Lebih jauh lagi, sementara masing-masing dan setiap keluarga tampak seperti rakyat biasa, mereka sebenarnya adalah para pembudidaya ahli. Ada sebuah kedai di desa ini. Bos kedai itu adalah individu terkuat di desa ini. Dia sebenarnya adalah kaisar setengah bela diri. Meskipun dia hanya peringkat 1 kaisar setengah bela diri, kultivasi itu sudah cukup bagus. Orang harus tahu, kepala sekolah hutan Qianwood Selatan juga hanya peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Adapun kedai ini, itu adalah yang Dugu Xingfeng katakan pada Chu Feng untuk bertemu dengannya. Namun, sekarang Dugu Xingfeng telah bepergian ke sini bersama mereka, tidak perlu bagi Chu Feng dan yang lainnya untuk menunggunya di kedai ini. Sebagai gantinya, mereka langsung menyeberang melalui desa tebing dan tiba di daerah di belakangnya. Bab 1504 berpikir tentang Egi. Ada gunung besar di belakang desa tebing. Gunung itu dipenuhi burung, bunga-bunga indah, rumput hijau, dan marga satwa. Meskipun tidak bisa dianggap sangat indah, itu masih sepotong sifat. Saat Chu Feng memandang gunung, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal mengenai hal itu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa gunung ini luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng menggunakan mata langitnya untuk melihat gunung. Ketika Chu Feng memandang gunung dengan mata langitnya, identitas sebenarnya dari gunung itu terungkap kepadanya. Ini sama sekali bukan gunung. Sebaliknya, itu adalah formasi pelindung. Formasi pelindung ini tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki efek penyembunyian. Menggunakan mata surganya, Chu Feng menjadi bisa melihat melalui gunung semakin jelas. Secara bertahap, gunung itu menghilang, dan digantikan dengan sebuah kota. Kota ini agak istimewa. Batu bata kota berwarna kuning. Namun, totem merah telah diletakkan di atas batu bata. Totem merah tampak seperti api. Sepintas, seluruh kota tampak dibangun dari amukan api. Namun, bahkan dengan kombinasi warna ini, tidak menyilaukan sama sekali. Sebaliknya, semakin Chu Feng melihatnya, semakin nyaman dia rasakan. Seolah-olah kombinasi kedua warna ini sangat cocok satu sama lain. Kota itu sangat besar, namun, tidak banyak orang berjalan di jalan-jalannya. Selain itu, banyak tempat di kota dijaga. Adapun penjaga gerbang kota, mereka sangat kuat. Tampilan seperti ini mungkin tidak membuat kota terlihat seperti tempat di mana orang biasa akan tinggal. Sebaliknya, itu lebih mirip rumah kekuatan yang luar biasa. Jelas, ini adalah tempat tinggal sebenarnya dari orang-orang dari klan Yan. Dugu Xingfeng mulai berjalan ke arah gerbang masuk. Dia benar-benar memiliki kunci untuk masuk, dan langsung membuka gerbang roh dunia. Setelah gerbang roh dunia dibuka, Chu Feng dan yang lainnya semua berjalan ke kota Yan Clan. Ketika dia masuk, Chu Feng bisa melihat dengan jelas orang-orang dari klan Yan. Mereka begitu biasa sehingga tidak ada yang membedakan mereka. Masing-masing dari mereka hanyalah manusia normal. Adapun penjaga, mereka tidak terlalu terkejut melihat Chu Feng dan yang lainnya. Bahkan, mereka bahkan menganggukkan kepala untuk mengekspresikan niat baik terhadap Chu Feng dan yang lainnya. Sikap mereka sangat ramah. Chu Feng bisa mengatakan bahwa sikap ramah mereka kemungkinan besar karena Dugu Xingfeng. Jika mereka berempat masuk ke sini tanpa Dugu Xingfeng, kemungkinan sikap para penjaga tidak akan seperti ini.
Lagi pula, persenjataan kerajaan di pinggang para penjaga itu bukan hanya hiasan. Para penjaga ini benar-benar ada di sini untuk melindungi tempat ini. Selain itu, semua penjaga sudah tua. Tidak ada dari mereka yang muda. Sebaliknya, mereka semua adalah kawan lama yang telah hidup selama ratusan tahun. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka semua adalah half martial emperors. Dari ini, dapat dilihat bahwa penjaga desa Yan cukup luar biasa. Paling tidak, untuk mengajukan ahli yang kuat untuk menjaga gerbang masuk adalah sesuatu yang bahkan kekuatan besar tidak bisa capai seperti 9 kekuatan. Kepala sekolah Dugu, kamu datang. Tiba-tiba, seseorang yang tampaknya adalah pemimpin penjaga berjalan dan berbicara seolah-olah dia telah melihat seorang teman lama. Apakah kepala klan Yan Clan hadir? Tanya Dugu Xingfeng. Lord Clan Chief hadir. Mungkinkah kepala sekolah Dugu memiliki sesuatu yang kamu perlukan untuk menemukan ketua klan Lord kita? Pemimpin penjaga bertanya. Memang, aku memiliki sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya, jawab Dugu Xingfeng. Kepala sekolah Dugu, tolong ikuti aku. Pemimpin penjaga mulai membimbing Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Dia tidak terbang atau menggunakan keterampilan bela diri gerakan apapun. Sebaliknya, dia mulai berjalan, selangkah demi selangkah. Langkah kakinya sangat mantap dan lambat. Namun, langkahnya sempurna untuk menikmati pemandangan jalanan kota. Semakin dalam mereka pergi ke kota, Chu Feng semakin terkejut dan takjub. Seringkali, akan ada kelompok anak-anak bermain di jalan. Kadang-kadang Chu Feng akan melihat anak-anak seusia dirinya. Namun, terlepas dari apakah itu anak-anak atau anak-anak seusia dirinya, mereka semua memiliki kultivasi yang melebihi orang-orang biasa. Masing-masing dari mereka memiliki bakat terbaik. Namun, lebih dari anak-anak atau remaja, ada banyak ahli dari generasi yang lebih tua. Yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings, dan mayoritas dari mereka adalah Half Martial Emperor. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak lemah sama sekali. Bahkan, itu bahkan lebih kuat daripada Gunung Qianwood. Sungguh, unta yang sangat tipis masih akan lebih besar dari seekor kuda. Meskipun kekuatan Yan Clan jauh lebih lemah sekarang dibandingkan dengan puncaknya, mereka masih sangat kuat. Tentu saja, jika mereka benar-benar membandingkan, mereka masih akan lebih lemah daripada 9 kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya dari 9 kekuatan terletak di majelis suci mereka. Monster tua dari majelis suci adalah yang paling menakutkan. Namun, klan Yan ini berbeda. Pakar generasi tua mereka tidak menyembunyikan diri. Sebaliknya, mereka tinggal bersama generasi muda mereka di kota yang sama. Itulah alasan mengapa mereka tampak sangat kuat dalam sekejap. Di bawah bimbingan pemimpin penjaga, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di aula istana yang sangat mengesankan. Pada saat kedatangan mereka, tidak ada seorang pun di aula istana. Di sana, mereka disuruh menunggu. Namun, tidak lama kemudian, seorang pria yang sangat tinggi dan kuat yang mengenakan gaun berapi-api tiba dengan pemimpin penjaga yang mengikuti di belakangnya. Kultivasi pria ini tidak lemah, dia adalah seorang kaisar marsial setengah puncak. Bahkan udara yang dipancarkannya setara dengan Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Jelas, orang ini harus menjadi kepala klan Yan Clan. Saudaraku Dugu, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, aku percaya kamu baik-baik saja. Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa bahkan aliansi Master Spiritual Alliance dan Brother Miao juga akan datang ke sini. Ini benar-benar kesenangan aku untuk bertemu kalian semua. Petik 2. Kepala klan Yan Clan sangat antusias, dan benar-benar mengenali Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong. Namun, Chu Feng dapat mengatakan bahwa aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong tidak mengenalnya. Saudara ini, kepala klan Yan Clan memandang ke Hong Qiang. Setelah merenung dalam waktu yang lama, ia tidak dapat menentukan siapa Hong Qiang. Pada saat ini, Chu Feng menyadari, klan yang telah disembunyikan di tempat ini. Tentu, Miao Renlong dan yang lainnya tidak akan tahu tentang kepala klan Yan Clan. Namun, Miao Renlong dan Master Alliance Aliansi Spiritual Dunia keduanya adalah orang-orang yang sangat terkenal. Potret mereka adalah barang yang mudah didapat orang. Dengan demikian, itulah alasan mengapa kepala klan Yan Clan mampu mengenali Miao Renlong dan kepala aliansi spiritualis dunia. Namun, Hong Qiang berbeda. Hong Qiang juga telah menyembunyikan diri untuk waktu yang lama dan tidak terkenal. Jadi, sangat sedikit orang yang tahu tentang dia. Adapun potretnya, tidak perlu menyebutkan itu. Dengan demikian, kepala klan Yan Clan secara alami tidak mengenali Hong Qiang. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini adalah kepala klan Yan Clan, Yan Hong. Kakak Yan, ini adalah kepala sekolah hutan bambu Valen Leaves, Hong Qiang. Setelah memperkenalkan Yan Hong, Dugu Xingfeng memperkenalkan Hong Qiang kepadanya. Setelah itu, dia memperkenalkan Chu Feng. Benar-benar pahlawan muda. Dia sudah menjadi peringkat 8 Martial King di usia muda, benar-benar luar biasa. Petik 2. Saudara Dugu, setelah Qin Wentian dan Qin Lingyun, jenius langka lain telah muncul di Gunung Qianwood kamu. Setelah kepala klan Yan Clan melirik Chu Feng, ia mulai memuji sambil tertawa. Bagaimana mungkin Qin Wentian dan Qin Lingyun dibandingkan dengan Chu Feng? Mereka tidak memenuhi syarat. Hong Qiang memutar matanya. Mendengar kata-kata itu, kepala klan Yan Clan terdiam. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jelas bahwa apa yang dikatakan Hong Qiang agak aneh dan tidak pantas. Ini menempatkan kepala klan Yan Clan dalam situasi yang canggung. Saudara Yan,
Aku benar-benar datang ke sini dengan tujuan berkunjung ke leluhur Yan Clan kamu. Aku memiliki sesuatu yang aku ingin berkonsultasi dengannya. Brother Yan, mungkinkah bagi aku untuk melihat leluhur Yan Clan kamu? Dugu Xingfeng buru-buru berbicara untuk meredakan suasana canggung. Oh, kamu ingin melihat leluhur Yan Clan kita? Tidak ada masalah, biarkan aku mengatur itu untuk kamu segera. Saat kepala klan Yan Clan berbicara, dia memberi isyarat kepada pemimpin penjaga di belakangnya dengan matanya. Memahami niat kepala klan Yan Clan, pemimpin penjaga segera pergi. Tidak lama kemudian, pemimpin penjaga kembali dan berkata, Ketua klan Lord, leluhur masih beristirahat. Saat ini, tidak nyaman baginya untuk bertemu orang-orang. Petik 2. Bolehkah aku tahu berapa lama leluhur Yan Clan telah beristirahat? Tanya Dugu Xingfeng. Sudah 10 hari sekarang, jawab penjaga itu. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Dugu Xingfeng tahu apa artinya bagi leluhur Yan Clan untuk beristirahat. Itu adalah metode di mana leluhur Yan Clan akan berlatih. Dia akan menutup matanya dan mengalami surga dan bumi. Istirahat semacam ini jauh lebih lama daripada tidur. Namun, jika sudah 10 hari sejak dia mulai beristirahat, sekarang sudah saatnya dia akan bangun. Dugu Xingfeng yakin bahwa leluhur Yan Clan akan bangun dalam waktu kurang dari sehari. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu. Melihat bahwa Dugu Xingfeng berencana untuk menunggu, kepala klan Yan Clan memutuskan untuk menghibur tamu-tamunya. Dia tidak memiliki Dugu Xingfeng dan yang lainnya duduk menunggu. Sebagai gantinya, dia buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan minuman ringan dan anggur. Baru setelah itu dia mulai mendiskusikan cara kultivasi dengan Dugu Xingfeng dan yang lainnya. 5 dari mereka semua puncak kaisar marsial setengah. Mereka semua hanya selangkah lagi dari menjadi kaisar bela diri. Namun, langkah tunggal ini telah membingungkan banyak orang. Bagi beberapa orang berbakat, mereka mungkin bisa menjadi kaisar setengah bela diri sebelum mereka mencapai usia 100 tahun. Namun, setelah hidup selama ribuan tahun, mereka hanya akan dapat tetap berada di level half martial emperor. Bahkan sampai mati, mereka tidak akan bisa mencapai terobosan ke kaisar bela diri. Jadi, bagi orang-orang seperti mereka, menerobos halangan ini adalah keinginan hidup mereka yang paling berharga. Selain itu, demi dapat mencapai terobosan, mereka akan bertukar pengetahuan tentang apa yang telah mereka sadari pada jalur kultivasi mereka dengan orang lain yang mereka tahu. Dengan harapan dapat mencapai terobosan. Chu Feng tidak tertarik dengan topik diskusi mereka. Setelah semua, untuk Chu Feng, menerobos tidak terlalu sulit. Kemampuan pemahamannya terlalu kuat, benar-benar melebihi kemampuan orang biasa. Sangat jarang dia akan menemukan hambatan dalam terobosannya. Bahkan jika dia melakukannya, Chu Feng bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Namun, itu tidak cocok untuk Chu Feng untuk menyatakan niatnya untuk pergi. Bagaimanapun, seorang tamu harus mengikuti tuannya. Ketika kepala klan Yan Clan menginginkan mereka untuk tinggal di sini, itu adalah kehormatan baginya untuk tinggal di sini. Selain itu, Chu Feng tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika dia pergi, tidak ada tempat baginya untuk pergi. Karena itu, ia memutuskan untuk mendengarkan obrolan mereka. Dia menghela nafas. Kalau saja Egi ada di sini. Merasa bosan, Chu Feng menghela nafas. Saat itu, ketika dia mendapatkan kekuatan diagram 9 roh ilahi, Egi juga menerima manfaat darinya. Hanya, manfaat yang diterimanya harus dicerna secara perlahan. Dengan demikian, Egi berada dalam kondisi tidur selama ini. Sementara Egi tertidur bukanlah masalah besar, itu menyebabkan Chu Feng menjadi jauh lebih kesepian. Jika tidak, dalam situasi seperti ini, Chu Feng bisa mengobrol dengan Egi. 5 puncak half martial emperors akan mengobrol dengan diri mereka sendiri sementara Chu Feng akan mengobrol dengan Egi. Dengan itu, dia tidak akan bosan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Chu Feng benar-benar merindukan Egi. Bagaimanapun, gadis itu adalah seseorang yang telah menemaninya seumur hidupnya. Saat ini, dia tertidur, dan sudah tidur begitu lama. Karena itu, Chu Feng sangat tidak terbiasa dengannya. Bab 1505 tidak dapat dianggap manusia. Tuan Bapa, aku pernah mendengar bahwa Paman Dugu telah datang. Tiba-tiba, suara yang terdengar manis datang dari luar. Itu adalah seorang wanita muda. Benar saja, pintu masuk ke istana segera dibuka, dan kecantikan muncul di garis pandang Chu Feng. Wanita ini memiliki sosok yang sangat berdada. Penampilan wajahnya juga sangat cantik. Dia memiliki sepasang mata besar, hidung kecil, wajah oval, dan bibir kemerahan. Intinya, dia cantik kecil yang seksi. Dia mengenakan rok merah panjang yang berapi-api. Dari rok itu, sepasang kakinya yang lurus, panjang, dan seperti batu giok bisa terlihat samar. Ini membuatnya tampak jauh lebih seksi. Secara keseluruhan, penampilan wanita ini agak mirip dengan Sima Ying. Namun, sensasi yang dia berikan berbeda. Meskipun Chu Feng telah melihat banyak wanita dalam hidupnya, ia, bagaimanapun, merasa bahwa wanita ini adalah wanita cantik. Namun, apa yang lebih diperhatikan Chu Feng bukanlah penampilan cantik wanita ini. Sebaliknya, itu adalah usianya dan kultivasi. Umurnya hampir sama dengan Chu Feng. Namun, kultivasinya adalah peringkat 8 Martial King. Wanita ini jelas jenius. Ruer, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kakak tertua kamu yang ke-24 memimpin pertemuan generasi muda hari ini? Kamu tidak ikut berpartisipasi? Petik 2. Kepala klan Yan Clan tidak marah dengan wanita muda ini bergegas masuk. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia banyak memanjakannya.
Tentu saja aku harus pergi dan berpartisipasi dalam itu. Namun, aku mendengar bahwa Paman Dugu telah datang. Jadi, aku langsung bergegas ke sini. Bagaimanapun, sudah lama sejak aku terakhir melihat Paman Dugu, wanita muda itu mengalihkan pandangannya ke Dugu Xingfeng. Oh, kamu perempuan. Namun, ini juga waktu yang tepat. Ayo, beri hormat kepada para senior ini. Semua dari mereka adalah keberadaan terkenal di Tanah Suci Martialism, tamu terhormat klan Yan kami. Kepala klan Yan Clan mulai membuat perkenalan. Setelah perkenalan, Chu Feng mengetahui bahwa wanita muda seksi ini sebenarnya bernama Yan Ru. Dia adalah putri kepala klan Yan Clan. Namun, hal yang perlu disebutkan adalah bahwa kepala klan Yan Clan ini memiliki jumlah anak yang sangat besar. Di antara saudara-saudaranya, wanita muda ini adalah yang termuda, menjadi anak ke-25. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, ini juga normal. Meskipun kepala klan Yan Clan tampak muda, dia sebenarnya hidup selama ribuan tahun. Dia adalah karakter tingkat monster tua. Dengan berapa lama dia hidup, itu normal baginya untuk memiliki banyak anak. Selama dia mau, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memiliki anak baru setiap tahun. Lagi pula, bagi para ahli tingkatannya, memiliki anak atau tidak adalah sesuatu yang dapat mereka putuskan dengan satu pemikiran. Setelah mengetahui bahwa Yan Ru adalah anak ke-25, Chu Feng menduga bahwa putra sulung kepala klan atau putri sulung ini kemungkinan besar berusia beberapa ratus tahun. Kemungkinan, cucu-cucunya mungkin berusia beberapa dekade juga. Sungguh, dia adalah seseorang dengan banyak keturunan. Ru Yan ini sangat sopan. Setelah ayahnya memperkenalkannya kepada semua orang, dia mulai dengan sopan menyapa Hong Qiang dan yang lainnya. Bahkan, dia dengan sopan menyapa Chu Feng. Namun, ketika tatapannya mendarat pada Chu Feng, ada sedikit perubahan. Perubahan ini terjadi karena kekuatan Chu Feng. Peringkat 8 Martial King. Di antara generasi muda, ini tidak bisa dianggap sebagai tingkat budidaya terkuat. Namun, untuk dapat mencapai peringkat 8 Martial King pada usia semuda Chu Feng adalah sesuatu yang jarang terlihat. Bahwa Yan Ru tahu bahwa Chu Feng adalah seorang jenius seperti dia. Itulah alasan mengapa tatapannya berbeda ketika dia menatap Chu Feng. Pandangan yang dia miliki bukanlah pandangan dengan niat jahat. Sebaliknya, itu adalah satu dengan kekaguman. Ruer, kemajuan kultivasi kamu benar-benar cepat. Terakhir kali aku melihatmu, kamu hanya peringkat 6 Martial King. Siapa yang mengira kamu akan menjadi Martial King peringkat 8 begitu cepat? Puji Dugu Xingfeng. Hehe, terima kasih Paman Dugu atas pujianmu. Namun, kamu tidak boleh berpikir bahwa memuji akan cukup. Hal yang kamu janjikan padaku terakhir kali, sudahkah kamu membawanya? Yan Ru bertanya dengan manis. Meskipun penampilannya sangat seksi, temperamennya lebih seperti gadis muda. Haha, bagaimana aku bisa melupakan itu? Dugu Xingfeng mengambil mutiara ungu dari kosmos saknya. Meskipun mutiara ini tidak terlalu besar, ia berkilau dan tembus cahaya. Meskipun berkilauan, kilau itu tidak terlalu menyilaukan mata. Mutiara itu sangat indah. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah harta karun. Terima kasih Paman Dugu, setelah menerima mutiara, Yan Ru sangat bahagia. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, sulit baginya untuk tidak menghargai keindahan. Adapun aksesori perhiasan yang langka dan indah, itu adalah sesuatu yang paling dicintai wanita muda. Lansia, Ruer masih memiliki hal-hal yang harus dia hadiri. Karena itu, aku akan pergi. Petik 2. Oh itu benar, kakak senior Chu Feng, hari ini, kakak lelaki aku yang ke-24 telah mengundang teman-temannya untuk mengadakan pertemuan di antara generasi muda. Mengapa kamu tidak ikut dengan aku? Tiba-tiba, Yan Ru memandang ke Chu Feng dan mengundangnya. Chu Feng tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat ke Dugu Xingfeng. Chu Feng, silakan. Mereka yang diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan di sini semuanya adalah kaum muda yang luar biasa. Kamu harus pergi dan melihatnya. Jika leluhur Yan Clan akan bangun, kami akan pergi dan memanggil kamu, kata Dugu Xingfeng. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona 25 untuk membimbingku. Chu Feng bangkit dan berjalan keluar dari aula istana bersama Yan Ru. Jangan panggil aku Nona 25. Rasanya aneh. Panggil saja aku Ruer, itulah yang semua orang memanggil aku. Setelah mereka meninggalkan aula istana, Yan Ru dengan tidak sabar memberitahu Chu Feng tentang itu. Tentu, dalam hal ini, kamu juga tidak harus memanggilku kakak senior Chu Feng. Usia kita sangat mirip, namun, dalam hal senioritas, kamu mungkin jauh lebih tinggi dari aku. Jadi, mari kita kesampingkan senioritas. Panggil saja aku Chu Feng, kata Chu Feng. Oke, Chu Feng. Saat Yan Ru berbicara, dia terus memeriksa mutiara yang telah diberikan kepadanya oleh Dugu Xingfeng. Pada saat yang sama, dia bertanya pada Chu Feng, apakah menurutmu mutiara ini lebih baik dijadikan cincin atau gelang? Aku pikir itu cukup bagus untuk kalung, kata Chu Feng. Kalung, mutiara ini sangat kecil, apakah kamu yakin itu baik untuk kalung? Yan Ru tidak yakin. Di sini, izinkan aku untuk mencoba. Chu Feng mengulurkan tangannya. Yan Ru tidak menolak, dan menyerahkan mutiara itu kepada Chu Feng. Setelah menerima mutiara, Chu Feng menutup tangannya. Kemudian, cahaya lembut mulai memancar dari tangannya. Ini menyebabkan mata Yan Ru bersinar dan terbuka lebar. Ketika Chu Feng membuka tangannya lagi, di tangannya bukan lagi hanya mutiara.
Sebaliknya, itu adalah kalung mutiara. Wow, kamu seorang spiritualis dunia? Melihat ini, mata terbuka lebar Yanru dipenuhi dengan kejutan. Ini hanya pencapaian kecil. Chu Feng mengembalikan kalung itu ke Yanru. Wow, kamu menakjubkan. Kamu menciptakan kalung yang begitu indah dalam waktu yang singkat. Bahkan rantainya tidak terlalu tebal atau terlalu tipis. Itu sangat tepat. Meskipun ini adalah kalung yang dibentuk dengan kekuatan roh, itu terlihat sangat nyata. Selain itu, desain kalungnya juga sangat indah. Kalung ini sangat sempurna. Petik 2. Chu Feng, kamu luar biasa. Kamu kemungkinan besar bukan seorang spiritualis dunia biasa kan? Petik 2. Yanru dengan hati-hati memeriksa kalung di tangannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Pada akhirnya, ketika dia melihat ke Chu Feng lagi, matanya yang besar dan bersinar dipenuhi dengan kekaguman. Yanru, mungkinkah kamu bukan seorang spiritualis dunia? Chu Feng agak terkejut. Meskipun dia adalah seorang spiritualis jubah kerajaan dengan teknik roh dunia yang sangat baik, kalung yang dia bentuk memang hanya pencapaian kecil. Selain desainnya yang cantik, teknik itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap spiritis jubah emas dunia. Namun, reaksi Yanru sangat kuat. Chu Feng juga tidak merasa seperti sedang berbohong. Dengan demikian, Chu Feng menduga bahwa dia kemungkinan besar bereaksi seperti ini karena dia bukan seorang spiritualis dunia, reaksinya adalah karena kekagumannya terhadap para spiritis dunia. Namun, sebagai putri kepala klan Yan Clan, bagaimana mungkin dia tidak menjadi seorang roh dunia? Bagaimanapun, pada levelnya, dia sudah bisa secara paksa menanamkan kekuatan roh ke seseorang. Bahkan jika Yanru tidak terlahir sebagai seorang roh dunia, dia juga bisa diubah menjadi seorang roh dunia. Garis keturunan Yan Clan kami istimewa. Itu benar-benar menentang kekuatan roh. Jadi, sejak zaman kuno, klan Yan kita tidak pernah memiliki seorang roh dunia. Petik 2. Benar saja, tebakan Chu Feng benar. Hanya, dia tidak berharap bahwa semua orang dari klan Yan bukan spiritualis dunia dan tidak bisa menjadi spiritualis dunia. Ketika Chu Feng melihat ekspresi kecewa Yanru, Chu Feng segera mengalihkan topik pembicaraan. Dia bertanya, pertemuan ini, siapa yang akan diundang? Apakah ada murid dari Gunung Cianwood kita? Petik 2. Tidak ada murid dari Gunung Cianwood. Sebagian besar murid pribadi dari para ahli tersembunyi. Meskipun mereka tidak terkenal, mereka semua adalah murid pribadi para ahli. Masing-masing dari mereka tidak dapat dipandang rendah. Dengan demikian, kamu pasti tidak berpikir terlalu rendah tentang mereka. Petik 2. Namun, kamu juga tidak perlu takut. Lagi pula, kamu adalah murid Gunung Cianwood, dan kekuatanmu juga cukup bagus. Mereka seharusnya menyukaimu. Petik 2. Namun, ada seseorang yang harus kamu perhatikan. Orang itu agak sulit bergaul. Tepatnya, dia tidak bisa dianggap manusia, kata Yanru.